berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini akan memenuhi kebutuhan setiap murid dari segi kesiapan belajar, minat maupun profil belajarnya, serta bagaimana guru akan merespon kebutuhan belajar siswa. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, mari kita mengenal tentang strategi diferensiasi. Dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, yakni jenis, muatan, atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu proses yang mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk, yakni hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pelajaran. Pentingnya pembelajaran berdiferensiasi antara lain, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap peserta didik akan mendapatkan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. Ketiga, menentukan strategi yang akan dilakukan dan penilaian. Keempat, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. 5. Mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Bagaimana agar optimal penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh guru ketika ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu sebagai berikut. 1. Berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa adalah kegiatan pembelajaran telah dirancang dengan cermat supaya siswa bisa secara aktif terlibat dalam kegiatan belajar. Berikutnya, berpusat pada kurikulum. Tidak akan mengubah konsep atau tujuan dari kurikulum pembelajaran yang telah ditetapkan di sekolah, namun lebih mengutamakan kreativitas guru dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, diferensiasi materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan diberikan oleh guru tidak bersifat sama rata untuk seluruh siswa. Guru mampu menyeleksi materi pembelajaran yang akan diberikan, apakah sesuai dengan minat siswa, bagaimana pengetahuan awal mereka, dan gaya belajar siswa. Agar optimal penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang berikutnya adalah bagaimana cara guru merespon atau menanggapi kebutuhan belajar murid. Seperti, guru sebagai fasilitator harus mampu mengakomodir segala kebutuhan murid yang dituangkan dalam rencana pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, kondisi lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru. Guru harus mampu membangun lingkungan belajar yang baik bagi murid yang bisa mendorong murid untuk belajar dan bekerja keras dalam mencapai tujuan belajar yang tinggi. Berikutnya, manajemen kelas yang efektif. Guru juga harus mampu mengorganisir kegiatan pembelajaran murid yang berbeda, namun tetap kondusif dan efisien. Berikutnya adalah guru melakukan penilaian berkelanjutan, di mana melakukan penilaian formatif yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam rencana pembelajaran selanjutnya. Kaitan modul 1.1 dan modul 2.1. Menurut Ki Hajar, pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru harus menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dengan selamat dan bahagia. Guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan modul 1.2 dan modul 2.1, yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam nilai guru penggerak, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan reflektif dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan agar sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan peran guru penggerak, untuk bisa mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru membantu murid dalam belajar untuk mampu memunculkan motivasi dan mendidik karakter yang baik bagi murid.
Sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui kesiapan, minat, dan profil pelajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak, yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi agar tercapai visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. 1. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. 2. Ambil pelajaran dari apa yang sudah dilaksanakan. Ketiga, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. 4. Jabarkan dengan 3 strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. 5. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Baiklah, kita akan membahas kaitan modul 1.4 dan modul 2.1, yaitu kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Lingkungan belajar ini akan tercipta jika budaya positif sudah diterapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dimaksud di sini berupa disiplin yang berasal dari internal setiap warga sekolah.